Priska, ternyata Yes. penyandang status penyandang kebutuhan khusus itu bukan menjadi penghalang untuk kerja, apalagi kalau didukung oleh lingkungan di tempat bekerjanya ya. Betul banget, Cing Abdel. Karena di Jakarta dan Bali kami menemukan kafe yang mempekerjakan para penyandang kebutuhan khusus. Keren banget kan? Banget. Kita lihat bersama. Di Jakarta Selatan, kami ajak Anda melihat kafe yang bisa menjadi alternatif tempat Anda nongkrong bersama teman. Tapi ada yang spesial, bukan menunya, tapi baristanya yang spesial. Kafe Kopi Kamu mempekerjakan pegawai Down Syndrome sebagai barista yang bernama Ikhlas. Meski berkebutuhan khusus, bukan menjadi penghalang bagi Ikhlas membuatkan kopi yang enak bagi pengunjung. Di kafe inilah Ikhlas bekerja 3 kali seminggu dengan jam kerja pukul 10 sampai 15 sore. Susah nggak jadi barista? Kalau susah, seneng kok, Seneng ya? seneng. Dari kapan belajar jadi barista atau bikin kopi? Kalau dari gila mah 2023. Kafe yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun ini mempekerjakan sekitar 7 barista berkebutuhan khusus. Salah satu kebetulan saya punya keponakan yang juga Down syndrome. Nah dari situ saya lihat sebetulnya untuk anak Down syndrome supaya pertumbuhannya lebih baik, memang orang tua harus mendampingi terus. Tapi ada sisi kurang baiknya dari didampingi terus oleh orang tua, yaitu anaknya jadi kurang mandiri. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya mereka harus dilatih untuk mandiri. Tidak hanya di Jakarta, di Gianyar Bali, Pidu Charity Cafe di Gianyar juga mempekerjakan 9 pegawai berkebutuhan khusus. Selama bekerja, ada pendamping yang menjamin mutu makanan dan minuman bagi pengunjung. Itu sebelum mereka bisa bekerja di sini itu sangat panjang sekali, sekitar 2 tahun kami melatih mereka dan mengajarkan mereka teknis-teknis bekerja mereka. Ikut memberdayakan, mendorong inklusivitas dari pemilik kafe untuk orang berkebutuhan khusus menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Tim Liputan, Kompas TV. Terbatas bukan menjadi penghalang. Itulah semangat yang ditunjukkan oleh pekerja berkebutuhan khusus yang kini juga mulai banyak dipekerjakan. Nah, bagaimana prosesnya dan apa saja yang bisa dilakukan agar akses juga terbuka luas seluas-luasnya secara inklusif? Kami bahas bersama dengan Muhammad Ikhlas Dwi Kurnia, barista berkebutuhan khusus yang bekerja di Kopi Kamu. Ada juga Sri Hartani, orang tua Ikhlas, dan pemilik Kafe Kopi Kamu, Rocky Pesik. Selamat malam semuanya. Hai Ikhlas, Bu Ani, Pak Rocky, selamat malam. Terima kasih ya sudah datang ke Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Saya mau tahu dulu dong ceritanya dari Pak Rocky. Ini bagaimana? Ini hebat banget buat Pak Rocky. Apresiasi setinggi-tingginya karena banyak kawan-kawan berkebutuhan khusus yang bekerja di Kopi Kamu. Ini awalnya seperti apa sih Pak Rocky? Awalnya kebetulan waktu itu ada acara di Pondok Indah ya. Kemudian di acara itu kebetulan ada bazar. Ya. Kemudian ada standnya Potats. Oh. Potats itu Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome. Oh, oke. Nah, ada Ikhlas dan teman-teman sedang bikin kopi. Ya. Saya lewat di situ, saya merasa wah ini luar biasa ya. Beberapa kali saya beli, akhirnya saya penasaran, saya tanya, kalau saya mau beli lagi di mana? Iya. Kemudian dari pengurus Potats menjawab bahwa, oh, kami belum punya tempat tetap, Pak. Jadi dari situ saya tawarkan ke Potats supaya anak-anak itu bisa bekerja di tempat kami. Ih, keren banget. Tapi kayaknya nggak afdol kalau kita ngobrolnya nggak sambil ngopi nih ya. Pak Rocky, Ikhlas, dan juga Bu Ani. Tapi mana Cing Abdel? Harusnya saya berdua nih sama Cing Abdel. Cing Abdel, mana Cing Abdel? Cing Abdel. Lah, Ya, ini Priska. dia. Ada barista. Ada barista. Saya barista, bukan barista. Iya, ini. Ini ngapain Cing Abdel dari tadi nggak kelihatan? Saya kan udah bikin kopi, mau tolong minta dipaste lah biar enggak. Itu beda lagi. Beda ya. Di komputer. Ya. Cing, kalau itu CTRL-C, CTRL-V. Ya, Kalau ini kopi beneran. Ini kopi racikan saya, Bu Ani. Wah. Ikhlas, Pak Rocky. Iya. Terima kasih. Bersama barista, saya pengen tahu
Ya, gimana rasanya racikan saya? Sejak kapan ya Cing Abdel jadi barista ngomong-ngomong kok? Saya nggak Jam tahu. 5 tadi barusan. Training langsung ya. Iya, iya. Jangan-jangan minta magang juga di tempat Paroki. Tempat Paroki. Boleh bisa silakan. nggak? Iya, iya, iya. Boleh sambil diicip dulu kali ya kira-kira Iya. menurut Ikhlas. Coba Ikhlas cobain dulu. Menurut Ini americano kayaknya. juga gimana nih berapa? Paroki mau americano. Nah Paroki boleh. Yang Amerika. Amerika tidak itu, Amerika Ikhlas. tidak, americano. Ini ya. Ya. Iya Cobain ya. silakan. Ikhlas. Apa yang lebih, apa yang kurang? Enak nggak? Jujur aja nggak apa-apa. Ya. Enak nggak? Coba lagi. Dicoba lagi. Aus ternyata. Bang. Enak. Tapi Tapi Kopinya cukup nggak? Ya cukup kok. oh kopinya cek. Kalau dikasih nilai berapa? Gulanya aman. 9. 9. Wih, keren bentar. banget. Dari 100. Agak jauh ya nilainya ya. 10 aja lah, paling gede 10, jadi Iya, Bapak iya. 9 gitu. Keren. Bu Ani sama Ikhlas tetangga. Oh pantesan ini kayak udah janjian lu di belakang kayaknya ya Sering buat dapat makan nilai bubur bagus. bareng nih. Janjiannya di tukang bubur. Iya, jajan tukang bubur ya. Kalau Ikhlas, Ya. kan katanya udah 3 tahun belajar jadi barista. Kalau di kopi kamunya itu udah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun, berarti 12 bulan. Iya dong Oh, iya benar. dong. Kalau sebulan 12 bulan. Kalau belajar baristanya udah berapa lama Ikhlas? Kalau barista 3. Oh sudah 3 tahun. Wah cukup lama juga ya. Iya, Memang setiap hari belajar itu gimana Bu? Belajar. Belajarannya kebetulan itulah di Potats itu kami punya rumah kegiatan namanya Rumah Ceria Down Syndrome. Salah satunya belajar barista. Nah, seminggu sekali kami belajarnya di sana. Kalau Ikhlas belajarnya mulai sejak pandemi, jadi kami sempat Zoom dari rumah. Oh gitu. Belajarnya iya 1 tahun setelah 2022 di kelas. Nah, itu setelah itu ketemu Pak Rocky, ditanya punya warung apa enggak punya. Jadi ya udah ditawarkan sama Pak Rocky. Jadi setelah belajar itu sebelum bekerja di Kopi Kamu, kami sempat orientasi dulu ya Pak, 2 bulan belajar karena kan pengenalan alatnya berbeda. Belajar ini mesinnya yang seperti ini, ngelayanin tamu juga gimana. Mungkin tadi bawa minuman seperti ini nggak semuanya juga keseimbangannya anak-anak ini nggak semuanya juga. Jadi selain barista juga ada yang jadi server gitu atau Ada, jadi- ada. Oh, ada juga. Ya sekalian mereka barista, server, bersihkan, cuci piring juga. Oh, semua. Itu gimana Pak untuk melatihnya ke suasana kerja? Tentu beda ya suasana berlatih dengan suasana kerja. Ya, kan tadi kita sempat sebelum mulai kita berikan pelatihan dulu mereka 2 bulan begitu. Sebetulnya karena mereka sangat semangat ya, jadi cukup Enjoy aja. cepat enjoy mereka belajar. Gitu. Kalau di kopi kamu maksudnya teman-temannya Ikhlas juga ada? Ada 7 Ada anak. 7 orang di kopi kamu? 7 orang kami giliran. Jadi saat ini baru seminggu 3 kali ya Pak. Di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di jam 10 sampai jam 3 sore. Oh. Di mana setiap itu kami bagi 2 shift, masing-masing 2,5 jam, 2,5 jam. Oke. Menu favoritnya Ikhlas apa? Ya, Kesukaannya apa? Kesukaannya Gula apa? aren. Gula aren, avocado, Avocado. americano, cappuccino, dan Banyak dong. matcha. Iya, Oh matcha, matcha. semuanya favorit saya. Dan Matcha coklat. sih gitu ya. Macaci ya. Ada Kenapa kalau kopi selalu ada Ada apa? coklat, Oh ada coklat, Coklat. juga. Oh. kalau latte latte, ada cappuccino. cappuccino. Cappuccino ya. Latte itu kan telat biasanya lah. I'm late. Late, itu bukan latte. Iya, Iya kalau terlambat late nak. Bukan latte. Kalau di kopi kamu, Ya. cepat. Oh, kalau di Oh kopi kamu cepat, Oh. nggak ada yang Nggak late, ada. nggak ada yang telat. Iya, iya. Ya. Itu pembagiannya shift 2,5 jam itu memang maksudnya memang anak-anak ini memang punya keterbatasan untuk ini atau memang karena dibagi ada banyak personilnya gitu, Bu. Mungkin karena anak-anak kami juga mungkin daya tahan nggak seperti kita bekerja bisa 8 Ya. jam sehari, Ya. makanya kami 2,5 jam aja dulu. Tapi kadang-kadang kami pun nggak strict 2,5 jam. Kadang-kadang mereka 3 jam atau apa baru pada pulang. Seneng, kadang nggak diajak pulang juga nggak mau. Ya, ya. Dan mereka juga kalau udah tahu jamnya kerja, waktunya kerja di rumah pun minta anterin segera gitu. Oh, jadi menyenangkan kegiatan yang Menyenangkan. justru menyenangkan Iya, ya. Ya. mereka bahagia. Jadi malulah kita yang kerja males gitu ya. Iya, Ikhlas dan kawan-kawan tuh semangat Semangat, kerja tiap iya, hari. betul, ya. Tapi Ikhlas punya keinginan nggak sih pengen punya kafe sendiri kapan-kapan gitu mau? Proses.
proses. Ya Allah. Amin, luar Amin. biasa. Mungkin namanya bisa jadi kopi aku. Bukan. Ya soalnya udah ada kamu. Kamu udah apa namanya? Kamu. Ah, Kamu latte kayaknya. Kamu latte. Iya. Masa ada Kamu kamunya latte. juga. Jadi ini anaknya kopi kamu mungkin Anaknya gitu ya, kopi kamu. anaknya kopi kamu. Tapi Kamu latte. keren sih Pak Rocky, karena kan jadi semangat kawan-kawan berkebutuhan khusus juga jadi lebih terpacu ya selama di kafe. Pak Rocky bisa cerita gimana sih? Iya, mereka luar biasa ya. Jadi tadi Ibu Ani sempat cerita bahwa ketujuh anak ini mereka sering sekali datang ke lokasi kami jauh lebih awal daripada jam shiftnya. Jadi kalau orang tuanya cerita tuh shiftnya jam 10, jam 7 dia udah siap di rumah pakai baju. Antar ke kopi kamu. Hari ini jadwal kerja. Hari gitu. kerja ngomongnya. Iya, Oh, iya. kerja Pak. Iya. Happy nggak kerja di kopi kamu? Hah, happy. Happy banget. Se-happy apa? Happy-nya kayak gimana? Seneng dan Apa tuh? Bahagia. Senang banget. bahagia. Iya, Iya. Jadi Kayak pengen- lagu kita tadi bahagia. Makanya Iya. bahagia, iya, Tadi kan iya. ngikutin lagi kan kita bahagia gitu. Iya. Dan harus bahagia. Harus bahagia, harus semangat. Termasuk juga Bu Ani ya, dan orang tua lainnya tentu butuh kesabaran ekstra, tapi teman-teman juga anak-anak juga sangat semangat untuk belajarnya ya Bu ya, prosesnya selama 3 tahun ini kalau ikhlas khususnya. Ya, sangat semangat sekali dan kita belajarnya nggak berhenti ya Bu, walaupun mereka bekerja, Ya. tetap les belajar. Jadi karena gitu. anak-anak ini harus selalu distimulasi dan kita nggak boleh berhenti ya mundur gitu. Jadi Selasa, Kamis, Sabtu bekerja, hari Rabu kami les. Karena kami juga kadang-kadang kan menyesuaikan. Menu yang ada di kopi kamu belum tentu ada di tempat kami. Iya. Jadi waktu awal kami menyesuaikan. Ada menu yang ada di kopi kamu nggak ada di tempat kami bikin di tempat kami. Supaya anak-anak ini juga bisa Terbiasa mengikuti. ya. Iya. Tapi untuk menjaga moodnya gimana Bu selama kerja? Menjaga mood, kembali kepada anaknya juga. Kalau mereka senang, pasti baik-baik saja. Selama ini, begitu ya Pak Rocky, selama ini insya Allah untuk bekerja aja udah semangat banget, ngapain harus mood jelek gitu kan? Ya. Ikhlas. Bisa Iya. nggak kita peragain ini kalau Ya. aku jadi customer datang terus mau pesen kopi, Boleh? boleh ya? Gimana caranya Saya menawarkan? Jalan dulu dari Palmera ya Bu ya. Oh kejauhan, kelamaan. Langsung Udah di kemana sini habis, langsung di sini aja. Iya. Mas, saya mau pesan kopi dong. Ya, boleh. Yang rasanya nggak asem gitu, yang pahit. Saya sukanya apa kira-kira? Kalau kira-kira Yang pahit. Usul dari masnya yang pahit lah, itu pahit enak itu apa? Jenisnya. Americano. 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 Nggak Amerika yes nggak ada? Oh itu nggak sama ya. Ya. Americano. Boleh saya minta Americano terus gulanya dipisah ya? Itu tanpa gula. Oh, tanpa gula kalau Americano sih. Maaf, saya baru pertama kali ke kafe. Biasanya soalnya saset ya, udah nyatu. Biasanya bukan digiling, saya digunting. Iya, Iya, itu iya. Americano tanpa gula. Oh iya. Jadi itu kalau itu mulai dari biji kopinya terus termasuk Grindernya iya. Mereka belajar grinder. juga grinder juga, terus nanti bikin espressonya juga. Belajar juga. Jadi Oh, mulai iya. Semua. nggak cuma menerima pesanan, tapi juga dari mulai pembuatannya, nanti juga serving juga teman-teman ini ya, Pak Rocky ya. Iya. Jadi mereka dari ujung ke ujung greeting, menerima pesanan, bikin minuman ikhlas ini bisa latte art tuh. Oh iya? Bisa. Ya, kemudian menyajikan sampai membersihkan meja, kemudian mencuci piring dan gelasnya. Oke, kalau ikhlas paling suka apa gambar latte artnya? Bunga. Bunga, kesukaanku bunga, keren banget. Terus juga ini kan latte art juga berarti belajarnya di situ ya Bu, waktu di Iya, di Potat juga, Potat juga ya? di kopi kamu juga diajarin. Jadi apa yang kan saya kadang-kadang mohon maaf saya ikut mendampingin menemenin gitu. Diajarin di sana terus saya info ke gurunya, kemarin diajarin seperti itu dan teman-temannya juga ikut diajarin supaya juga merata ilmunya. Bisa, iya. Semua bisa. Jadi Bu Ani ini diam-diam barista juga ya? Iya. Malah gurunya barista mungkin. Iya, belajar saya Pak. Belajar. Iya, kan belajar itu memang seumur hidup Bu. Iya betul. Iya. Wah, sangat bijak sekali ya. Nah, Iya. kalau yang mau latihan juga pasti Kalau banyak ada yang mau mau ya? latihan barista di tempat Ibu nih,
memang khusus aja atau memang semua orang bisa kalau pengen? Kebetulan yang di tempat kami memang khusus untuk anak penyandang Down syndrome. Oke. Jadi dalam tiap kelasnya pun kami nggak bisa terima murid banyak. Paling maksimal dalam satu sesi hanya 5 anak. Karena kan itu moodnya anak beda-beda ya. Usia anak-anak ini juga beda. Nah kalau ikhlas sudah 22 tahun sudah lebih anteng. Tapi mungkin kalau yang di bawah kami juga harus lebih perhatian. Jadi sehari kami bisa ada 3 sesi latihan. Ya. Ya jadi bisa Karena bergantian. bergantian. Ya, terbatas ya Bu satu ya. jam, 1,5 jam begitu. Ya. Ya, mudah-mudahan kami- jadi kopi kamunya itu percaya aja dari Ibu Ani siapa yang akan dikirim ke kopi kamu atau memang ada persyaratan khusus harus begini atau gimana? Di saat awal memang kami sudah menetapkan anaknya siapa saja, ada 7 dan itu yang kami atur bergantian masuknya. Oh iya. Jadi anaknya juga kita yang tentukan anaknya tentukan sesuai dengan usia kerja ya Pak. Iya. Karena kan kami nggak mau menyalahi peraturan juga, usianya sudah di atas 18 gitu kan, udah masuk kerja. Jadi karena mereka kan juga dipekerjakan bukan cuma magang gitu kan. Iya betul. Ya. Usianya dari berapa sampai berapa kalau yang karyawan sekarang di kopi kamu? Dari yang paling muda 18 itu Vanessa sampai 34 Oh. tahun 34. itu Zaina. Zaina. Iya. 34 tahun itu pun beliau sudah belajarnya 6 tahun. Oh. Jadi Belajar kopi. iya, jadi kami di tempat kami itu udah mulai belajarnya 6 tahun yang lalu dan dia murid pertamanya. Beserta ada satu lagi Nabila. Itu juga dari murid pertamanya. Kalau aku mau main ke kopi kami terus mau belajar latte art bisa nggak sama Ikhlas? Bisa. Nanti izin paroki dulu ya. Iya. Ya izin paroki dulu soalnya nanti sibuk ikhlasnya Iya. lagi. Atau saya mau datang pas paroki nggak datang. Ketahuan dari CCTV nanti Iya. sih. Nanti barista utamanya bingung siapa yang tiba-tiba kok mau bikin latte art gitu kan. Izin dulu makanya. Iya. Yang kita apresiasi kan Pak Rocky ini memberdayakan ya. Banyak kawan-kawan berkebutuhan khusus yang jadi berdaya, berkarya di kopi kamu. Nah ada pesan-pesan khusus nggak sih untuk membuka peluang ini seperti apa sih Pak Rocky? Ya, kami ingin sebetulnya lebih banyak lagi pengusaha yang bisa memberikan kesempatan untuk kawan-kawan berkebutuhan khusus. Mungkin tidak hanya Down syndrome ya, tetapi bisa seluas-luasnya. Dan itu memang akan butuh komitmen mulai dari top manajemennya, kemudian karyawan sekitarnya juga harus menerima, juga harus membantu. Ya. Karena tanpa itu akan sulit berjalan. Iya, yang kita apresiasi dan kita harapkan akan lebih banyak lagi kopi kamu lainnya, berbagai pengusaha yang membuka peluang usaha untuk kawan-kawan berkebutuhan khusus ini terbuka inklusivitinya, inklusif sebesar-besarnya agar kalau yang tadi pesannya Bu Ani juga ya, agar bisa mandiri, satu, yang kedua mandiri secara finansial juga ya Bu ya. Kalau dari Ibu ada pesan-pesan? Ya bagaimanapun peran orang tua juga tetap ada. Karena kebetulan anak-anak kami masuknya disabilitasnya disabilitas intelektual. Ya. Jadi dan range-nya besar sekali. Ya. Kalau yang mendekati normal mungkin masih bisa berkegiatan. Mau nggak mau ya peran kita, mudah-mudahan pemerintah juga memperhatikan bahwa semuanya juga harus diperhatikan dalam artian ada tahapan-tahapan yang harus di-maintain oleh pemerintah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ke depannya. Ya, setuju ya Cing? Ya, mudah-mudahan makin banyak orang-orang seperti Pak Rocky. Karena setahu saya memang secara aturan ada beberapa persen, 2% setiap perusahaan untuk membuka ruang inklusif ini untuk yang berkebutuhan khusus ya. Ya, ini jadi tanggung jawab kita bersama, kita harus bahu-membahu. Ikhlas semangat terus ya. Iya. Pasti semakin keren nih jadi barista di sana, semakin banyak karyanya di kopi kamu. Terima kasih banyak Bu Ani, Ikhlas juga Bang. kasih. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi ya, nanti kita mampir ya ke kopi kamu ya. Ya. Oke, Kita makan bubur lagi ya, kita mau makan bubur dulu. Janjian Ya, mentang-mentang tetangga ya.